Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. MA, warga Jalan Kapten Robani Kadir, Pelaju Palembang, ditangkap polisi usai membunuh tetangganya, AB. Aksi penusukan terjadi saat malam takbiran Idul Fitri 1446 Hijriah lalu. Pelaku yang sudah berkeluarga dan memiliki 3 anak, mengaku gelap mata saat melihat korban. Ia menusuk korban dengan senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya, tepat ketika korban akan membeli kuota internet di sebuah gerai ponsel. Korban tewas dengan 7 luka tusuk di tubuhnya. Pada polisi, MA mengaku melakukan pembunuhan karena sakit hati. Korban sebelumnya pernah melaporkannya ke polisi dalam kasus lain. Memang udah ngesak kan memang. Oh, ngesak. Ngapo kak? Itulah ngesak. Sakit hati gitu kak? Pernah dilapor kok gitu kak? Tidak. Polisi memastikan pembunuhan itu dilakukan secara terencana karena pelaku sudah menyiapkan senjata dan menunggu korban keluar rumah. Motifnya karena dendam lama. Tetanggaan yang pada akhirnya menimbulkan suatu hubungan yang tidak baik karena dia mungkin ada subjektif penilaian. Demikian juga pernah korban ini melaporkan tersangka pada kasus yang lain. Perbuatan tersebut membuat MA dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman seumur hidup hingga mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rika Sartika, 33 tahun, seorang biduan, ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Bandung Kiri, Kota Lubuk Linggau pada 8 April 2025. Korban ditemukan dengan leher terikat tali yang disangkutkan di terali jendela dalam kondisi yang awalnya diduga sebagai bunuh diri. Namun kecurigaan warga muncul setelah mereka melihat Tatang, teman pria korban, keluar dari rumah kos dengan tergesa-gesa pada hari yang sama. Keterangan beberapa saksi dan bukti yang diperoleh polisi akhirnya mengarah pada penangkapan Tatang di Kabupaten Musirawas pada keesokan harinya. Dalam pemeriksaan, Tatang mengakui perbuatannya. Pembunuhan itu dipicu kekesalan Tatang pada korban yang terus mendesaknya untuk bercerai dengan istrinya. Karena keributan itu, Tatang nekat mengikat leher korban dengan tali agar seolah-olah ia bunuh diri. Motif karena ribut antar kekasih, kemudian juga untuk menguasai barang dari kekasihnya tersebut. Untuk modus yang digunakan adalah menjerat leher dari korban, kemudian digantung di tali seakan-akan korban bunuh diri. Setelah korban tewas, pelaku juga mengaku mengambil barang berharga korban berupa emas perhiasan. Menggunakan tali, Pak. Pakai tali. Waktu itu korban lagi apa? Lagi ngobrol dulu, Pak. Sama? Saya, Pak. Lagi ngobrol lah. Terus? Cekcok gitu kan. Cekcok soal apa pertama? Cekcok gara-gara dia nyuruh ke aku cerai ke bini aku yang di dusun, kataku udah galak gitu. Habis itu kau emosi? Iya, Pak. Emosi. Habis pas kau emosi itu kau apa ke dia pertama kali itu? Pas aku emosi, aku ngambil minum. Nggak sengaja aku tertengok tali kan, Pak. Tali apa itu? Itu tali sejenis kain Di mana itu? di dekat lumuran anduk. Kini Tatang menjalani proses hukum dan ditahan di Polres Lubuk Linggau atas kasus pembunuhan dan pencurian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus MS, seorang pelaku pemalakan yang kerap meresahkan warga di kawasan Danau Opi, Jakabaring, Palembang. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kelurahan 2 Ulu Seberang Ulu 1. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan dan 1 handphone hasil kejahatan. Dari catatan polisi, pelaku sudah 5 kali beraksi. Setiap melakukan pemalakan, pelaku menodongkan senjata api ke arah korban. Tersangka juga menggunakan senjata api yang notabene sementara ini berdasarkan keterangan yang ada milik rekannya. Karena pada saat melakukan aksinya yang bersangkutan meminjam milik rekannya, yang pada akhirnya berhasil mengancam para korbannya sehingga bisa merampas 5 handphone korban
yang saat ini sedang duduk santai di Danau Opi. Saat ini kami juga sedang melakukan pengejaran pada pemilik Senpi yang digunakan oleh pelaku tersebut dalam melakukan aksinya. MS mengaku melakukan kejahatan karena desakan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia juga mengungkapkan senjata api yang digunakan merupakan milik temannya yang dipinjam. Korban yang sudah pakai Sudah berapa? 5 di Danau itu Pak? di Danau. Sebelumnya nggak pernah Pak? Sudah. Nah, Saya tak cek ya di daftar kriminalitas kalau kamu pernah berarti kamu tak keberatan. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Antrean warga untuk membeli logam mulia masih terus terjadi hingga Jumat, 11 April 2025 di Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah toko di pusat perbelanjaan tampak ramai, bahkan beberapa pembeli rela menunggu, meski toko sedang tutup sementara untuk istirahat. Tingginya minat masyarakat membuat stok logam mulia semakin menipis, salah satu penyebabnya pembatasan pengiriman. Di Galeri 24 yang kembali buka sejak 8 April 2025, usai libur lebaran, stok logam mulia selalu habis sebelum siang hari. Mengantisipasi kekosongan, pihak galeri membuka layanan pre-order dengan harga sesuai saat pemesanan. Untuk Galeri 24 sendiri kita di per gramnya di harga 1.883. Untuk Antam di 1941 gitu. Itu mengalami kenaikan atau seperti apa, Mas? Untuk yang dari kemarin itu peningkatan 40.000 Pak. Harganya per gram. Dari tanggal 10. Dari tanggal 10 kan. Peningkatannya 100.000 Pak, per gram. Untuk stok sendiri kita melakukan restock terus ya Mas, karena kita kemarin 2 hari itu sempat kewalahan, kehabisan stok juga sempat, tapi kita masih terus berusaha untuk restock. Tak hanya di pusat perbelanjaan, tingginya animo juga terlihat di gerai emas yang berada di pasar. Mayoritas warga membeli logam mulia sebagai investasi di tengah fluktuasi harga yang terus terjadi. Salah untuk emas tuh lemaknya untuk emas tuh itu lah, kita nyimpen emas tuh jadi untuk investasi lah. Jadi kalau kita butuh kan bisa kita jual. Jadi lebih cepat gerakannya. Hingga kini tingginya minat masyarakat terhadap investasi logam mulia masih sulit diprediksi, apalagi dengan nilai tukar rupiah yang belum stabil. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Perhubungan Palembang menyiapkan 7.000 lampu jalan untuk tahun 2025. Lampu-lampu ini akan digunakan mengganti lampu yang rusak, sekaligus memasang titik penerangan baru di sejumlah kawasan kota. Stok lampu yang tersedia diperkirakan cukup hingga Oktober 2025. Lampu jalan baru juga akan dipasang di 1.800 titik yang tersebar di 18 kecamatan. Pemasangan dilakukan secara bertahap, terutama di lokasi-lokasi yang telah diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Kalau yang untuk pemasangan baru, kita ada program dari Pokir kemarin kan, Pokir kan dari Dewan dari masukan dari masyarakat. Tahun ini kurang lebih ada 1.800 akan kita pasang titik baru. Titik baru. Ya, Itu titik yang di mana? spot itu usulan dari seluruh kecamatan. Seluruh kecamatan itu. Iya. Musrembang kemarin. Jadi tahun ini akan kita pasang yang baru-baru itu. Dari catatan di Sub Palembang, setiap hari mereka menerima 30 hingga 40 laporan masyarakat terkait kondisi lampu jalan. Laporan menjadi acuan dalam proses perbaikan maupun penambahan penerangan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sepuluh tim dari Kota Palembang ambil bagian dalam kejuaraan sepak bola kelompok umur di bawah 43 tahun bertajuk Piala Wali Kota Palembang. Turnamen ini digelar Asosiasi Kota PSSI Palembang di Stadion Kamboja. Ketua Askot PSSI Palembang menjelaskan, kejuaraan digelar untuk mewadahi pesepak bola senior yang masih aktif bermain di kota ini. Ya, karena kita mengingat kita kan banyak pemain-pemain legenda ya, pemain-pemain legend yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang ya. Jadi saya selaku Ketua Askot PSSI Kota Palembang yang untuk kembali menggairahkan, menghidupkan kembali pemain-pemain usia lanjut lah untuk bisa menyalurkan lagi hobi-hobinya di lapangan ini. Sekalian juga kita bersilaturahmi antar klub-klub yang all-star lah di Kota Palembang. Tak hanya itu, Askot PSSI Palembang juga melibatkan para pemain senior ini dalam proses pembinaan pemain muda.
Dengan begitu, pengalaman para pemain veteran bisa menjadi bekal bagi generasi penerus sepak bola Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria berinisial OG, warga 7 Ulu Palembang, diamankan petugas keamanan Masjid Agung Palembang. OG diduga mencuri handphone milik seorang mahasiswa asal Mali, Afrika Barat. OG ditangkap saat kembali datang ke Masjid Agung dan diduga hendak mengulangi aksinya. Petugas keamanan yang sudah lama mengincarnya langsung meringkus pelaku dan membawanya ke pos satpam masjid. Terduga pelaku sudah lama dicurigai. Dari rekaman CCTV, ciri-cirinya mirip dengan orang yang pernah terekam saat mencuri handphone di dalam masjid. Saat diinterogasi, OG mengakui perbuatannya. Ia bahkan menyebut tak beraksi sendiri, melainkan bersama seorang temannya. Aksi pencurian itu dilakukan pada akhir Ramadan lalu, saat korban tertidur usai sholat subuh di dalam masjid. Handphone korban lalu dijual ke sebuah konter HP. Uang hasil kejahatan kemudian dibagi dua untuk kebutuhan sehari-hari. Korban waktu itu lagi apa? Lagi duduk. Lagi duduk. HP-nya di mana? Yang kau ngembek tuh? Sampingnya. Oh, di samping. Kau diam-diam ngembeknya kan? Ya, sama kawan lah. Yang ngembek kau apa kawan kau? Yang ambil kawan aku. Ini yo. Jual yo. Jual di mana? Pakai ambil kau. Berapa kau jual? 500. 500. Bagian berapa kau? Bagi dua. Untuk apa duitnya? Udah makan lah. Korban diketahui bernama Ibrahim, mahasiswa asal Mali, Afrika Barat, yang sedang menjalani studi di Palembang melalui program beasiswa. Memang kejadian ini kami tahankan supaya ini proses kami mempelajari juga siapa, anak mana yang didapat, dan alhamdulillah hari ini pelaku ini sudah dapat. Insya Allah mungkin diproses dari pihak yang berwajib. Setelah diamankan, OG diserahkan ke Polsek Ilir Bar 1 Palembang. Namun Kapolsek IB1 melalui sambungan telepon menyatakan kasus ini berakhir damai karena korban memilih tidak membuat laporan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Barusan ini. Rekaman video di sejumlah media sosial memperlihatkan bus Mior yang terguling di tol ruas Palembang Kawiagung, tepat di kilometer 356 pada Kamis 10 April 2025 pagi. Proses evakuasi penumpang dari dalam bus yang terguling dilakukan petugas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara awal, pihak kepolisian menyebutkan kecelakaan ini menewaskan 1 orang yakni sopir bus. Selain itu, 8 penumpang lainnya mengalami luka sedang hingga serius dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Polisi menduga bus sempat terseret dan terguling sejauh kurang lebih 50 meter dari titik awal kecelakaan. Diduga penyebab kecelakaan akibat suspensi belakang sebelah kanan bus patah, sehingga kendaraan hilang kendali dan terguling di ruas tol. Bus Mior jurusan Padang, Jakarta mengangkut sekitar 29 penumpang. Saat kejadian, bus melaju dari arah Palembang menuju Ogan Kompring Ilir. Itu bahwa indikasi awal terjadi suspension belakang sebelah kanan yang patah. Jadi kendaraan itu dengan adanya patah suspension ini hilang kendali sehingga kendaraan oleng ke sebelah kiri kena ke trotoar jalan ya, pembatas jalur sebelah kiri, kendaraan itu terbalik. Luka-luka itu ada luka-luka lecet itu 5 ya, terus yang luka berat itu 3. Sekarang masih dalam perawatan oleh rumah sakit yang terdekat. Sopirnya Pak? Sopir, informasi awal yang meninggal dunia itu sopir. Saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk mendalami soal kecepatan bus saat melintas di lokasi kejadian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 3 hari terakhir menyebabkan Sungai Tungkal meluap dan merendam sejumlah wilayah, termasuk ruas jalan lintas timur di Kecamatan Tunggaljaya. Hingga Kamis 10 April 2025, jalan utama yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan masih terendam banjir dengan ketinggian air di kawasan dataran rendah mencapai 1 hingga 1,5 meter. Akibatnya arus lalu lintas di jalan lintas timur sempat lumpuh total.
Petugas pun terpaksa memberlakukan sistem buka tutup jalur agar kendaraan masih bisa melintas secara bergantian. Saat ini berada di atas trek, melintas di jalan yang tergenang banjir. Untuk kondisi air sendiri diperkirakan ketinggian 1 meter. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tidak melakukan penyeberangan karena ketinggian air cukup tinggi. Kami juga mengimbau untuk masyarakat yang menggunakan jalan dapat berputar arah atau putar balik. Terima kasih banyak. Tak hanya jalan, banjir juga merendam rumah warga di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tungkal Jaya, Sungai Lilin, dan Babat Supat. Sedikitnya 35 kepala keluarga di Kecamatan Tungkal Jaya sudah dievakuasi ke tempat aman. Banjir yang melanda Kecamatan Tungkal Jaya. Sekarang kami berada di Desa Peninggalan, tepatnya di ruas lintas Jalan Palembang menuju Jambi, kilometer 148 Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya. Kondisi luapan air Sungai Tungkal yang terdeteksi pada pukul 3 dini hari tadi terus mengalami pendalaman sehingga cukup menyulitkan lalu lintas yang berada di ruas jalan ini. Kami telah berkoordinasi dengan pihak Polsek serta dengan pemerintah desa dan melibatkan unsur dari Koramil untuk sedemikian rupa mengatur arus lalu lintas sehingga tidak menyebabkan penumpukan. Kemacetan ini sendiri telah mengular sampai dengan Sungai Lilin dan menuju arah ke Kecamatan Banglincir dan mudah-mudahan tidak terlalu parah terdampak karena petugas standby di lapangan. Kami juga berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk mengevakuasi warga. Terdapat lebih dari ratusan warga yang terdampak dan telah dievakuasi menggunakan perahu-perahu milik masyarakat dan telah diberikan pengobatan gratis serta diberi bantuan obat-obatan dan makanan serta akan dibuat dapur umum untuk warga-warga terdampak. Saat ini petugas gabungan terus bersiaga di lokasi banjir dengan mendirikan posko darurat untuk membantu evakuasi warga dan mengamankan jalur lalu lintas. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Banjir yang sempat merendam jalan lintas timur Palembang Jambi di kilometer 148 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tak kurang dari 3 hari terakhir kini surut. Surutnya air bertahap dari 30 cm hingga tak ada lagi yang mengenangi jalan. Sebelumnya debit air mencapai 80 cm. Jalan yang sempat tidak bisa dilintasi kendaraan sudah dapat dilintasi. Dirlantas Polda Sumsel menerangkan saat banjir merendam Jalintim, untuk mengurai kepadatan kendaraan dilakukan pengalihan arus ke jalur alternatif lintas tengah melalui Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau, khususnya kendaraan di atas Sumbu 3. Sudah turun sekitar 40 cm dan sejak tadi malam sekira pukul jam 3 atau jam 2 jalur sudah 2 jalur dilalui, namun mohon maaf pelan-pelan karena kondisi yang masih debit airnya sekitar sampai sekarang 40-50 cm. Berarti semua kendaraan sudah bisa? Bisa, 2 jalur, namun yang jelas saya mohon kepada pengendara khususnya yang melintas dari Palembang menuju Jambi, sebaliknya ke Palembang jangan mendahului dan sebagainya karena itu cuma 2 jalur. Banjir merendam Jalintim sejak Senin pekan lalu akibat meluapnya Sungai Tungkal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tak hanya jalan nasional yang terendam, pemukiman warga juga ikut terdampak hingga warga harus diungsikan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak butuh waktu lama, ayah dan anak pelaku pembunuhan terhadap tetangganya di Palembang akhirnya ditangkap polisi. Keduanya diringkus tim Reskrim Polsek Kertapati Palembang di 2 lokasi berbeda. Sang ayah L 40 tahun ditangkap di kawasan Kertapati, sementara anaknya R 20 tahun ditangkap polisi di daerah Pelaju, Palembang. Kapolsek Kertapati mengatakan dari pelaku mereka menyita 2 bilah senjata tajam yang diduga digunakan untuk menyerang korban. Motif dari peristiwa berdarah ini karena pelaku emosi. Awalnya anak pelaku ini sempat memukul anak korban hingga menangis. Korban yang tak terima kemudian memukul pelaku L. Dari situlah pelaku emosi dan langsung menyerang korban hingga meninggal. Untuk korban datangi rumah pelaku, disitulah terjadi cekcok. Korban yang lebih dulu melakukan pemukulan ke pelaku, kemudian disitulah pelaku membalas dan sampai terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Usai menjalani pemeriksaan, kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka, mereka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya Darman, seorang ayah 4 anak di Palembang, tewas ditikam ayah dan anak tetangganya.
Peristiwa terjadi di dekat rumah korban dan pelaku di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang pada Senin 7 April 2025 sore. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini menimpa seorang jamaah masjid di Jalan Sultan Mansur, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilirbar 1 Palembang. Peristiwa itu terekam jelas dalam kamera CCTV masjid. Dalam rekaman terlihat seorang pria berbaju merah mendekati motor korban yang terparkir di halaman masjid. Pelaku dengan mudah merusak stang motor hanya dengan menggunakan kakinya. Tak butuh waktu lama, seorang pelaku lainnya datang membantu mendorong motor tersebut hingga berhasil kabur membawa motor korban. Penjaga masjid Daisil Effendi mengatakan saat kejadian korban sedang melaksanakan sholat isya di dalam masjid. Ya motor itu pas kita nak sholat isya ya banyak. Kalau nak sholat isya, jingga di waktu kan jam pas kita baru nak komat itu. Nah, ya maju dari misi itu jalan ke sini kan. Mau itu berhenti langsung maju naik pucuk motor langsung ditendangnya motor, diterajangnya stang kan. Dia balik mundur, maju lagi, langsung mundurin motor. Nah, pas dekat pintu itu dia ini didorong sama motor kawan. Bermodal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Ilirbar 1 Palembang. Polisi kini masih memburu para pelaku. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Upaya Hermansyah, salah satu pelaku pencurian sepeda motor di Palembang, untuk bersembunyi di dalam sumur rumahnya di Kabupaten Oku Timur, sia-sia. Polisi dari unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menemukan dan menangkapnya. Setelah Hermansyah diringkus, polisi langsung melakukan pengembangan. Satu pelaku lainnya, Budi Aryansyah, ikut ditangkap. Kali ini Budi berusaha bersembunyi di atas atap rumah. Namun upaya Budi untuk lolos juga gagal. Tak berani melawan, pelaku akhirnya turun dan menyerahkan diri. Dari kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari kunci letter T, senjata api rakitan, senjata tajam, hingga 2 sepeda motor hasil kejahatan. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugiharto mengatakan, kedua pelaku dikenal tak segan menakuti korban dengan senjata api. Modusnya adalah menggunakan kunci T, kemudian motifnya adalah ekonomi. Yang kedua, motif ini dilakukan dengan melihat kondisi kekurangwaspadaan daripada para korban, sehingga ketika menempatkan sepeda motornya di halaman rumah walaupun terkunci, namun mengundang hasrat untuk para pelaku kejahatan ini melakukan tindak pidana pencurian. Motif pelaku melakukan pencurian diduga karena faktor ekonomi. Akibat ulahnya, Hermansyah dan Budi Aryansyah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya terancam hukuman mencapai 20 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah, aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah Kota Palembang kembali dimulai pada Rabu 9 April 2025. Namun program akan bergizi gratis bagi siswa belum langsung berjalan di hari pertama masuk sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri saat memantau kegiatan belajar mengajar di hari pertama mengatakan pihaknya akan terus memonitor langsung persiapan pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah. Ya, sorotan kami yang merupakan kami tadi sudah meninjau sarana dan prasarana sekolah, terus juga kurikulum, kesiapan guru dalam mengajar kami tekankan lagi dan kami pastikan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar sehingga kedepannya siswa dapat menerima pelajaran dan guru-guru dapat menerima dan mengajarkan lebih baik lagi. Pelaksanaan MBG hari pertama ini kami akan mengecek ya pada saat jam siang nanti di sekolah yang mendapatkan MBG. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 19 Palembang membenarkan program makan bergizi gratis di sekolahnya akan kembali dilaksanakan pada 14 April 2025 sesuai petunjuk dari Badan Gizi Nasional.
Untuk hari ini belum, karena dari instruksi dari pusat MTP itu insya Allah dilaksanakan pada tanggal 14 hari Senin semuanya. Berarti mungkin memang belum dilaksanakan pun belum dilaksanakan. Karena memang untuk di hari pertama, mungkin karena di hari pertama sekolah. Ya, kemungkinan. Berarti untuk mekanisme lanjutnya masih menunggu arahan dari pusat, Iya, menunggu dari pusat dulu. Bagaimana selanjutnya kita tinggal menunggu arahan dari pusat. Namun misalnya untuk jika seperti biasa, berarti jadwalnya tetap seperti biasa, Bu? Insya Allah seperti biasa. Seperti diketahui, program MBG ini direncanakan berlangsung secara berkelanjutan. Di Kota Palembang sendiri, sejumlah sekolah sudah mulai merasakan manfaat langsung dari program MBG. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Darman, seorang ayah 4 anak di Palembang, tewas ditikam ayah dan anak tetangganya. Peristiwa berdarah ini terjadi di dekat rumah korban dan pelaku di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, Senin 7 April 2025 sore. Korban tewas dengan 7 luka tusuk di tubuhnya. Menurut keterangan warga, awalnya Rio 20 tahun, pelaku yang masih bertetangga dengan korban, tanpa alasan memukul anak Darman yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga menangis. Tak terima anaknya dipukul, Darman kemudian mendatangi rumah pelaku dan memukul ayah Rio, Lamendra. Cekcok pun berubah menjadi perkelahian. Tak terima dipukul, Rio dan ayahnya justru balik menyerang Darman menggunakan senjata tajam. Korban pun tumbang dan meninggal di lokasi kejadian. Rasanya tadi, nengoknya kan apa dia masalah yang udah dia buat. Nah, yang pelaku langsung menyerang. Langsung digolok. Oh, si anaknya apa si bapak itu, Pak? Si bapaknya. Bapaknya dulu, Iya. Lihat itu anaknya juga gitu. Anaknya juga, melok. Umur berapa pelakunya? Umur 3 ya? Iya. Beberapa jam setelah kejadian, kedua pelaku ditangkap unit reskrim Polsek Kertapati, Palembang saat mencoba melarikan diri. Dari pelaku, polisi menyita 2 bilah senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kertapati. Bapaknya yang kebetulan ada di rumah yaitu saudara Mandra atau Mindra, namanya Mindra. Di situ korban yaitu saudara Darman merasa tidak senang dengan tindakan daripada si Roy yang notabene melakukan perbuatan yang kasar pada anaknya sehingga anaknya nangis dan mengadu pada orang tuanya yaitu saudara Darman. Sementara jenazah Darman telah dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya di Ogan Ilir untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan maraton selama 9 jam, bekas Wakil Wali Kota Palembang 2016-2018 dan 2018-2023, FA ditetapkan sebagai tersangka tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa 8 April 2025 malam. Tak hanya FA, penyidik juga menetapkan suami DS sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan dana hibah dan biaya pengganti pengelolaan darah di Palang Merah Indonesia Kota Palembang periode 2020-2023. FA merupakan Ketua PMI Kota Palembang 2019-2024. Sementara DS menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Umum Unit Transfusi Darah PMI Kota Palembang. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, salah satu materi perkara yang menjerat keduanya yakni dugaan penggunaan dana hibah untuk membeli mobil pribadi. Sementara itu, terkait kerugian negara, pihak Kejari Palembang masih menunggu hasil perhitungan dari pemeriksa keuangan dan aset daerah Kota Palembang. Modus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan pengelolaan biaya pengganti pengelolaan darah Kota Palembang tahun 2020 sampai dengan 2023, di mana diduga penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan yang menimbulkan potensi kerugian negara, di mana peran aktif daripada kedua tersangka tersebut telah ditemukan oleh tim penyidik. Untuk berapa besar jumlah kerugiannya nanti akan ditetapkan dengan perhitungan oleh BPKP. Demikian dari kami. Pak, informasinya dana hibah dibelikan untuk mobil atau itu benar, Pak? Salah satu itu materi perkara, ya. Nanti akan kita uraikan di dalam dakwaan dalam persidangan. Jadi sementara kita beritahukan
terhadap tersangka disangkakan pasal 2 dan pasal 3. Itu modus operandinya nanti kita akan ungkap di dalam dakwaan yang akan kita uraikan dalam persidangan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, FA tak kuasa menahan air mata. Kepada wartawan, ia membantah telah melakukan korupsi. Tolong dicatat, dana hibah sudah diperiksa oleh BPK, tidak ada kerugian negara. Sedangkan BPPD bukan dana hibah, tidak ada dana hibah. Selanjutnya, FA akan menjalani penahanan di Lapas Perempuan Palembang. Sementara suaminya DS ditahan di Rutan Pak Jo Palembang. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satpol PP Kota Palembang bersama polisi, Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan dan sejumlah lembaga terkait menyegel hal di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sukarami, Palembang. Penyegelan dilakukan dengan memasang stiker segel di garis pembatas di pintu depan dan belakang hal. Asisten 1 Setda Kota Palembang Heri Aprian mengatakan penyegelan dilakukan karena pengelolaan tempat hiburan malam itu tak kunjung mengurus izin operasional. Apalagi sebelumnya terjadi pengeroyokan antara pengunjung hingga menyebabkan 1 orang luka parah. Surat peringatan pemberitahuan sudah sesuai prosedur ya. Yang terakhir itu kita pemberitahuan bahwa kita akan menyegel. Tutupnya sampai kapan, Pak? Sampai dia mau mengajukan izin sesuai dengan prosedur. Ya, silakan mengajukan izin. Kita ini pelayan masyarakat loh, ya, pemerintah kota ini. Jadi kalau dia mau mengajukan izin silakan. Tapi sekarang kita tutup karena tidak ada izin. Segel yang dipasang juga tidak boleh dibuka sembarangan. Jika pengelola ingin mengambil barang di dalam hal harus seizin Satpol PP. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hanya gara-gara bersenggolan saat berjoget, Ismail, salah satu pengunjung sebuah tempat hiburan malam yang berada di Jalan Kolonel Haji Burlian Sukarami, Palembang, harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Ismail mengalami 7 luka tusuk di tubuhnya, setelah dikeroyok dan ditusuk 3 pengunjung lain saat berada di dalam hal tempat hiburan malam. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 3 April 2025 malam atau 3 hari setelah Lebaran. Menurut keterangan polisi, kejadian bermula saat korban dan ketiga pelaku sedang berjoget dalam pengaruh minuman keras. Tanpa sengaja korban bersenggolan dengan salah satu pelaku. Bukannya selesai, insiden kecil itu malah berujung perkelahian. 4 hari setelah kejadian, polisi menangkap salah satu pelaku, M. Fikri Fernanda, warga Ilir Timur 2 Palembang. Ia ditangkap saat bersembunyi di kawasan pemakaman Palembang. Ada semacam minuman keras karena dalam kondisi mabuk. Yang secara spontan menyelesaikan senggol tersebut dengan rasa tidak senang dan terjadi pengeroyokan. Dalam kondisi mabuk, spontan mengambil senjata tajam yang ada di pinggangnya dari ketiga tersangka tersebut. Pada polisi, Fikri mengakui telah menusuk korban karena emosi saat kejadian. Emang murni karena senggolan apa karena yang lain? Karena senggolan. Kenal nggak sama korban? Tidak kenal. Berarti ketemu di situ lah. Iya. Oh, kita mabok minuman. Iya, Pak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara, sementara 2 pelaku lain masih dalam pengejaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Adu mulut sempat terjadi antara polisi dan salah satu pengunjung tempat hiburan malam di Palembang saat razia narkoba Selasa 8 April 2025 dini hari. Pengunjung ngotot menolak tuduhan. Ia membantah narkoba yang ditemukan polisi di lantai merupakan miliknya. Namun setelah polisi melakukan penggeledahan badan, termasuk memeriksa pakaian dan ruang tempat ia berada, pengunjung itu akhirnya mengakui barang tersebut memang miliknya. Razia dilakukan tim gabungan dari Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang. Petugas juga membawa alat tes urin untuk memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan narkoba. Satu persatu pengunjung tempat hiburan malam diperiksa sebelum razia dilanjutkan ke kawasan bekas lokalisasi. Hasilnya sebanyak 24 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Seluruhnya langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Ada 2 tempat, yang pertama di Kampung Baru, lokasinya. Yang kedua dari Jalan Endisa, yang mana kita telah berhasil mengamankan pengguna dari narkotika, diindikasi penggunaan narkotika, sebanyak 24 orang, yang mana 11 laki-laki dan 13 perempuan. Bang, tadi juga ditemukan barang bukti narkoba, Bang? Untuk barang bukti, ada 3 butir. Ekstasi, Bang, ya? Ekstasi. Untuk yang kedapatan itu apa, Bang? Tindak lanjut, Bang? Tindak lanjut nanti yang indikasi positif akan kita lakukan rehab nanti. Pihak kepolisian memastikan akan memberikan sanksi pada tempat hiburan malam yang pengunjungnya terjaring razia dan positif menggunakan narkoba, mulai dari teguran keras hingga ancaman pencabutan izin usaha. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga cabai di Palembang kembali meroket usai Lebaran. Kondisi ini membuat pedagang di pasar mengeluh karena penjualan ikut menurun. Seperti di pasar kilometer 5 Palembang, harga cabai merah yang sebelumnya hanya Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit atau cabai burung naik dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum Lebaran. Setelah sempat turun beberapa hari, kini harganya kembali naik tajam, seiring dengan meningkatnya konsumsi dan terbatasnya stok di pasaran. Salah satu pedagang cabai di pasar kilometer 5, Yanto, mengaku kenaikan harga cabai kali ini sangat berdampak pada penjualan. Biasanya ia bisa menjual 50 kg cabai per hari, namun dalam beberapa hari terakhir, penjualannya merosot drastis. Yanto juga menyebutkan kenaikan harga ini diduga dipicu stok cabai dari pemasok yang mulai menipis. Menurutnya, kondisi seperti ini memang kerap terjadi setiap tahun, terutama saat menjelang dan setelah Lebaran. Meningkat itu cabai barusan, sebenarnya sudah Lebaran tadi itu murah cabai, ini naik lagi cabai. Sekarang hari ini cabai mulai naik, dari yang cabai merah tadi 30-35 jadi 60. Cabai burung biasa 50-60, hari ini 90 hari ini. Berkurang memang stok cabai doang, oleh karena stok kurang itulah cabainya naik. Tak hanya cabai, harga bawang merah di pasar kilometer 5 juga ikut naik. Sebelumnya dijual Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kini melambung menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terjadi pada Senin 7 April 2025. Sejak pagi, bandara sudah dipadati para pemudik. Mereka datang dari berbagai daerah, baik yang kembali ke kota Palembang maupun yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Sebagian besar pemudik memang sengaja memilih pulang hari itu. Mereka ingin menikmati libur Lebaran lebih lama bersama keluarga sebelum kembali beraktivitas. Pulangnya untuk kerja sih H-1. H-1 memang udah kerja. Kerjanya di Batam, Mbak? Ya. Memang untuk pemesan tiket sudah lama ya berarti? Udah 1 minggu yang lalu kalau untuk tiketnya. Ya. Kalau tiket pulangnya tahun ini sih murah daripada tahun sebelumnya. Berapa Mbak kalau tiket pulang? Kalau tiket pulang ini saya dapat Rp860.000. Kalau tahun kemarin Mbak? Tahun kemarin 1.100.000-an. Memang beda tiket sih Mbak? Iya. Tiketnya itu sebulan yang lalu. Sebulan lalu. Alasannya kenapa berangkat hari? Tiket yang hari ini lebih murah. Lebih murah. Tapi memang kuliahnya masuk di tanggal berapa Mbak? Iya sih masuk tanggal 9. Sebelumnya, pengelola Bandara SMB 2 Palembang memperkirakan puncak arus balik terjadi pada 7 April 2025 dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 13.000 orang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Arus balik pemudik di dermaga bawah Jembatan Ampera Palembang masih ramai.
jalur air masih menjadi pilihan favorit pemudik, khususnya mereka yang berasal dari daerah perairan di Sumatera Selatan, seperti Karangagung, Makarti, Jarut 8, dan Jalur 10. Selain faktor kondisi jalan darat, faktor ekonomi juga diduga menjadi alasan pemudik memilih jalur air. Meski begitu, lonjakan penumpang di tahun ini disebut hampir sama dengan tahun sebelumnya. Kita dari mana, Mbak? Hah? Kita dari mana sebelumnya? Dari jalur. Dari jalur berapa? Jalur 10. Karena di sana hujan terus, jalannya jelek. Nggak bisa keluar. Iya. Jadi itu salah satu alasan kita memakai transportasi air, Mbak ya? Iya, betul. Aktivitas arus balik juga berlangsung landai dan cenderung stabil setiap harinya sejak awal libur Lebaran. Kondisi penumpang Idul Fitri tahun ini tidak ada lonjakan yang signifikan. Terjadi hanya beberapa hari menjelang Lebaran dan setelah Lebaran. Itu aja. Oh, sama sekali nggak ada yang Nggak ada. Tahun ini gimana? Lebih turun lagi? Tahun ini menurun. Ya, menurun. Belum tahu penyebabnya, Pak? Belum tahu penyebabnya. Mungkin ekonomi. Namun ongkos perjalanan lewat jalur air memang mengalami kenaikan dibanding hari biasa. Rata-rata pemudik harus merogoh kocek sekitar Rp100.000 per orang untuk sekali perjalanan. Muhammad Reza Fahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kiki, pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang, nyaris dihukum warga. Aksinya gagal setelah dipergoki pemiliknya. Menurut korban, saat itu dirinya tengah mengambil wudhu. Ia terkejut ketika melihat sepeda motornya sudah didorong keluar halaman oleh dua pelaku. Teriakan korban pun mengundang perhatian warga sekitar. Warga beramai-ramai mengejar kedua pelaku yang berusaha melarikan diri. Karena panik, pelaku menjatuhkan sepeda motor dan kabur. Satu pelaku berhasil meloloskan diri, sementara Kiki ditangkap warga. Ada kata motor, kamu kok bawa motor, kata bawa motor kami. Diam aja dia, nah pas itu baru sadar, oh maling, ucap ngomong, teriaklah maling, kok kuatnya. Langsung laki yang keluar dari WC, dia pas punya motor di depan jambu itu, nah, pas punya motor itu, dia berlari berdua, apa namanya, berlari itu laki aku, dah balik lagi, dicekelnya yang baju merah tadi, yang ini bukan bu, aku udah ingat yang baju abu, ada dua yang baju abu, aku megang motor, iya aku ingat baju abu kan, nah aku ingat yang baju abu yang ini, dia pas sampai sini berlari lagi. Untuk menghindari hukuman massa, pelaku langsung dibawa ke Polsek Sukarami. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah kehilangan sejumlah barang berharganya, Konstantin Bazrov, warga negara asing asal Rusia, melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Pria berusia 33 tahun ini sebelumnya diketahui tengah dalam perjalanan dari Bali menuju Danau Toba, Sumatera Utara untuk berlibur. Ia memilih menggunakan sepeda motor sewaan sebagai kendaraan perjalanannya. Namun naas menimpa Konstantin saat singgah dan beristirahat di depan sebuah toko di kawasan Seberang Ulu 2 Palembang. Saat sedang tertidur, motor yang dikendarainya justru raib dicuri. Scratch, I get my bike back and go to Sumatra to Toba. Break lagi istirahat ya. So I sleep in the way with my bike. From Bali to here, I don't sleep in a hotel, only in bike with bike. So I come to Palembang and sleep like this. Around 10 minutes. I charge the case every time with me, but at this time I connect to bike to charge my phone. So I sleep in 10 minutes and was in headphones. So it's very good noise cancelling. After 10 minutes I woke up and my bag was stolen. It was surprised me because I was nearby
I can feel it because my head was next to bike. Akibat kejadian itu, Konstantin mengaku tak bisa melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, pihak Polrestabes Palembang membenarkan adanya laporan dari korban. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Itu posisi motor tinggal kunci atau gimana, Bang? Untuk kejadian itu memang murni menggunakan alat yang digunakan oleh pelaku. Kemudian ada beberapa barang yang hilang seperti untuk satu buah kamera GoPro 13, kemudian ada satu unit drone DJI Mini 4 Pro. Seperti itu. Itu identitas pelaku sendiri sudah dikantongi penyidik? Untuk identitas pelaku saat ini kita masih melakukan pendalaman, menyisir CCTV di TKP. Tentunya ada CCTV yang sudah saat ini kita untuk mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Berapa orang diduga, Bang, pelaku? Berdasarkan CCTV termonitor ada 1 orang, namun kita akan terus mendalami keterlibatan jika memang pelaku ada terindikasi lebih dari 1 orang. Polisi kini tengah memburu pelaku yang diduga lebih dari 1 orang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah merayakan Idul Fitri di kampung halaman, warga yang hendak kembali ke kota asal mulai berburu oleh-oleh khas Palembang. Tak hanya pempek, kerupuk juga menjadi salah satu cemilan favorit yang paling banyak diburu untuk dibawa pulang. Kawasan sentra pempek di 26 Ilir Palembang mulai dipadati warga. Mereka sengaja mampir untuk membeli kerupuk atau kemplang Palembang sebagai oleh-oleh sebelum kembali ke perantauan. Untuk oleh-oleh tetangga, mau balik beli oleh-oleh. Misalnya rasa ikan, gurih. Anak gue ya? Iya. Penjual kemplang di kawasan ini pun mengaku omset penjualan mereka meningkat tajam, terutama memasuki akhir masa libur Lebaran. Lumayan meningkat lah, Kak. Kalau untuk sekarang ada peningkatan sedikit lah, nggak terlalu tinggi kayak itu. 75% kira-kira kayak gitu. Di Jakarta, Batam, Lampung, kebanyakan dari dari Bali juga ada. Kerupuk atau kemplang khas Palembang dijual dalam berbagai ukuran dan jenis, dengan harga bervariasi mulai dari Rp45.000 hingga Rp90.000 per kilogram, tergantung bentuk dan jenisnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya, saya Rubiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.